Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik, kali ini kita akan belajar bersama tentang korelasi poin di serial. Ya, sebelum ini kita telah belajar tentang korelasi produk momen. Ya, apa itu dan bagaimana itu contohnya? Saya paparkan seperti paparan berikut. Baik, nah cermati pengertian korelasi poin di serial ya, yaitu korelasi yang digunakan untuk satu variabel diukur dalam skala interval atau rasio. Kemudian variabel yang lainnya adalah variabel nominal yang diukur dengan skala data nominal dengan tingkatan dua klasifikasi. Jadi dengan dua tingkatan klasifikasi ya. Jadi laki perempuan 01 12 misalnya ya. Oke. Nah, cermati pengertian ini ya. Jadi apa itu korelasi poin di serial? Jadi korelasi yang digunakan untuk satu variabel. Jadi variabelnya itu yang satu ini menggunakan skala interval atau skala rasio, sementara variabel yang lain menggunakan skala nominal datanya. Ya, variabel yang lain menggunakan skala nominal dengan dua tingkatan klasifikasi. Contoh ya, masih ingat data nominal laki-laki perempuan ya. Oke, saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi ingat satu variabelnya menggunakan skala interval atau rasio, sementara variabel yang lain menggunakan skala nominal dengan dua tingkat klasifikasi. Oke, ini formulanya ya. R atau koefisien poin di serialnya itu adalah rata-rata ya X1 kurangi rata-rata X2 per standar deviasi total kali akar P kali Q ya. Oke, kalau rata-rata gampang, nanti tergantung dihitung ya, rata-rata per jenjang atau per nominal ya. Kemudian standar deviasi yang diperlukan, kemudian proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi itu nanti banyaknya ya, banyaknya sampel dalam jenjang dibagi dengan jumlah jumlah sampelnya. Oke, kemudian Q itu apa? Kalau Q itu berarti 1 dikurangi P kecil ya, P proporsi tadi. Baik, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah adakah korelasi antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan? Saya ulangi, adakah korelasi antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan? Lah, kalau jenis kelamin itu jelas masuk skala datanya apa? Nominal, laki-laki dan perempuan. Sementara kalau tingkat kecerdasan itu masuk dalam kategori bisa kita katakan interval ya. Nah, itu 10, 12, 19, 9 dan seterusnya ya. Jadi ada laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 5 dengan tingkat kecemasan seperti itu. Nah, apakah ada korelasi? Kita akan cermati. Untuk menjawab ya, untuk bisa menjawab pertanyaan korelasi dan korelasi itu kita harus tahu lihat rumusnya itu ada rata-rata X1, ada rata-rata X2, ada standar deviasi, ada
proporsi akar P kali I. P dalam hal ini adalah proporsi, ya. I juga proporsi. Nah, di sini jadi tabel ini hanya sekedar alat bantu untuk menghitung rata-rata. Jadi kita sudah tahu X1-nya 11,2, X2-nya 18,4. Kita tinggal menghitung SD, standar deviasi, dan proporsi. Oke ya. Nah, ketika kita akan menghitung standar deviasi, di situ saya tulis dulu rumusnya, ya. Itu saya tambah kolom, ada kolom XI kurangi X bar, ya. Kemudian XI kurangi X bar, lalu dikuadratkan. Oke, coba cermati baris pertama dulu. Baris pertama itu berarti berapa? XI-nya 10. Data yang pertama yang laki-laki itu 10 dikurangi rata-rata. Rata-rata berapa? 14,8. Ketemu di situ 4 min 4,8. Lalu di kolom sebelah kanan itu kita kuadratkan. Jadi 23,04, ya. Itu lakukan terus sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah, sampai paling bawah data X-nya ke yang berapa? 21. Ya, itu 21 dikurangi baris paling bawah, ya, nomor 2 dari bawah, 21 kurangi 14,8 hasilnya adalah 6,2, kemudian dikuadratkan. Nah, yang kuadrat ini ditambahkan ke bawah semua, ketemu 177,6. Lah, kalau sudah ketemu, ingat rumusnya standar deviasi itu apa? Ya, sigma itu maksudnya tambah yang 177,6 itu di akar, ya, dibagi dengan N kurang 1. N-nya banyaknya data. Ada berapa datanya? 10. Jadi 177,6 per 9, lalu di akar ketemu 4,4. Oke, sudah tahu standar deviasinya. Sekarang P. P apa tadi? Proporsi. Nah, P proporsi yang laki-laki berapa? 5, ada 5, jumlah keseluruhannya 10. Sehingga kita dapatkan di sini P adalah 0,5 proporsinya. Yang Q, proporsi yang perempuan, itu adalah 1 dikurangi P, 1 kurangi 0,5. Hasilnya sama, ya, berarti 0,5. Oke, kita sudah tahu standar deviasi, kita sudah tahu P, kita sudah tahu Q. Tinggal menghitung poin di serialnya, ya. Baik, rumusnya saya simpan di kiri atas, pojok kiri atas. Nah, kemudian X1-nya sudah tahu, ya, 2, X2-nya 18,4, ya, kita tahu. Kemudian X total rata-rata 14,8, tapi tidak diperlukan karena sudah kita pakai standar deviasi 4,42, ya. Proporsi sudah tahu 0,5. Tinggal kita masukkan X1-nya 11,2, X2-nya 18,4, standar deviasinya 4,42, ya. Kemudian dikali 0,5 kali 0, ketemu berapa? Ketemu negatif 0,81, ya. R atau koefisien korelasi poin serialnya adalah 0,8. Baik, nah, cermati pengertian korelasi poin biserial, ya, yaitu korelasi yang digunakan untuk satu variabel diukur dalam skala interval atau rasio. Kemudian variabel yang lainnya adalah variabel nominal yang diukur dengan skala data nominal dengan tingkatan 2 klasifikasi. Jadi dengan 2 tingkatan klasifikasi, ya. Jadi laki perempuan 01, 12 misalnya, ya. Oke.
Kalau korelasi negatif, kita lihat di sini. Lihat. R tabel 0,707 ya. Nah, kemudian perhitungan kita negatif. Berarti yang perlu kita lihat, kita bandingkan dengan R 0,707. Sebab dalam area negatif 0,707 sampai 0,707 ya, itu H0 diterima ya. Nah, kalau begitu karena kita tahu bahwa hasil perhitungannya adalah negatif 0,81, masih ingat tadi negatif 0,81 ya, itu berarti H0 tidak diterima. Ingat gambar ini ya. Kalau begitu apa kesimpulannya? Terjadi korelasi terbalik antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan. Atau yang lebih spesifik lagi, ingat tadi kan yang terbalik itu ada di bawah ya. Yang perempuan itu kan ada di bawah. Berarti apa? Masuk X2. Berarti apa? Yang lebih spesifik, jenis kelamin perempuan berkecenderungan tingkat kecemasannya lebih tinggi. Oke ya, cukup dulu. Terima kasih.